Hai everyone, hari ini kita akan belajar grammar nih tentang tenses ya. Mungkin ada yang sudah bosan ya membahas ini, tapi ternyata banyak juga loh yang belum paham. Jadi di artikel yang sudah saya buat di blognya, eh, video ini sebagai pelengkapnya ya. Ada bisa juga sebagai penjelas ya secara lisannya, karena ada juga rekan-rekan yang eh, kurang paham ya kalau melalui tulisan saja. Jadi melalui video ini saya jelaskan tentang materi present simple dan versus present continuous. Oke, kita mulai ya. Nah, belajar grammar khususnya tentang tenses ini agak challenging juga ya. Soalnya kadang dia bisa digunakan dalam situasi yang ini, tapi di situasi lain tidak. Nah, itu. Jadi pertama yang harus kita pelajari adalah tujuan ya, tujuan penggunaan si tenses tersebut. Nah, mari kita mulai dari present simple ya, seperti yang ada di artikelnya. Jadi tujuannya penggunaan pertamanya yaitu untuk menceritakan kegiatan yang dilakukan secara rutin atau berulang ya. Contohnya, I drink water every day. Jadi itu berulang ya, kalau minum setiap hari. I drink water every day. Nah, coba kalian ya. Kalian coba kalimatnya. After me, I drink water every day. Oke, sekali lagi. I drink water every day. Oke, good. Nah, selanjutnya, present simple bisa digunakan untuk menceritakan sesuatu yang sifatnya fakta atau pengetahuan umum. Jadi orang sudah tahu ya kalau begitu gitu. Contohnya the sun rises in the east and sets in the west. Nah, udah tahu ya, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Oke, after me. The sun rises in the east and sets in the west. Once more. Oke, good. Nah, selanjutnya fungsinya adalah menceritakan sesuatu yang bukan berupa tindakan, hanya sebuah pernyataan ya. Jadi kita tidak melakukan itu gitu. Kata kerja itu tuh tidak berupa tindakan atau perbuatan. Contohnya I love my parents. Nah, I love my parents. Itu kita tidak harus melakukan sesuatu kan, pernyataan kita gitu ya. I love my parents. Nah, after me. I love my parents. Once more. Okay, good job. Selanjutnya adalah menceritakan jadwal yang akan terjadi besok. Lah, kok bisa? Bukannya tadi untuk kegiatan sehari-hari? Bisa. Nah, disinilah ya, tense itu kadang tidak konsisten, tapi emang begini ya. Jadi dia bisa menceritakan jadwal yang terjadi besok loh. Bisa untuk future ya. Tapi jadwal ya, jadwal atau timetable, khususnya untuk transportasi. Contohnya, the bus leaves at 6 a.m. tomorrow. The bus leaves at 6 a.m. tomorrow. Nah, coba ya. After me. The bus leaves at 6 a.m. tomorrow. Once more. Okay, excellent. Nah, selanjutnya kita belajar polanya. Jadi gimana sih bikin kalimat untuk simple present tense ini? Yaitu sama seperti kalimat pada umumnya ya, dan juga sama seperti di bahasa Indonesia ada SPOK gitu, subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam bahasa Inggris subject, verb, complement, and modifier. Contohnya tuh, I eat rice every day ya. Kalian bisa lihat di artikelnya. Nah, perbedaannya kalau menggunakan subjek she, he, atau it atau orang tunggal. Nah, dia si kata kerjanya ditambahin s ya atau is. Contohnya, she eats rice every day. Nah, itu aja bedanya ya. Bagaimana kok dalam kalimat negatif? Nah, tinggal ditambahkan auxiliary verb do or does ya. Contohnya, I don't eat rice every day. Nah, kalau jadi she doesn't eat rice every day. Itu aja bedanya.
Terus bagaimana kalau di kalimat pertanyaan ya, yes no question terutama. Tinggal dikedepanin aja tuh si auxiliary verb-nya. Contohnya, do I eat rice every day? Atau kalau pakai he, does he eat rice every day? Nah, gitu ya. Oke, nah di dalam present simple ini ada yang namanya kata kerja statif atau pernyataan ya. Jadi berupa pernyataan, bukan tindakan. Jadi mereka biasanya pakainya present simple, bukan present continuous. Nah, nanti present continuous akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi tanpa ing ya, mereka tidak bisa pakai kata kerja yang ditambahin ing. Tapi ada beberapa yang bisa, cuman pada umumnya mereka tidak memakai kata kerja yang ditambahkan ing. Nah, inilah kalimat kata kerjanya seperti know, understand, have, believe, hate, need, hear, see, smell, dan sampai on ya. Mereka ini biasanya dalam bentuk present simple aja. Kita nggak bisa bilang I know him. Kita bisa bilang I know him tapi nggak bisa I'm knowing him ya. Nggak lazim gitu ya. I understand what you say, bukan I'm understanding what you say. Ya gitu ya. Nah, kalau ada yang nanya, Miss gimana kalau dengan tagline-nya McDonald? I'm loving it. Nah, sebenarnya itu secara grammar salah ya. Menurut yang saya baca gitu ya di forum para grammarian, I'm loving it dalam tagline-nya McDonald itu salah. Tapi karena ini untuk bisnis ya, jadi bisa-bisakan aja ya. Sebenarnya salah ya. Jadi tidak ada I'm loving it seharusnya. Jadi I love it harusnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke present continuous. Tujuannya dulu ya, belajarnya ini untuk apa sih penggunaan present continuous ini? Pertama, untuk menceritakan sesuatu yang sedang terjadi atau dilakukan saat waktu berbicara. Nih, kayak saya sekarang, I'm teaching English now. Or I'm talking about present continuous now. Jadi yang saya lakukan sekarang ya. Mungkin kalian, you are listening to me now. Atau you are watching me now. Jadi itu yang sedang dilakukan nih. Tapi bisa juga menceritakan sesuatu yang sedang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, meskipun tidak dilakukan saat waktu berbicara. Contohnya nih, A dan B sedang bertemu di kafe, mereka membicarakan kegiatan yang sedang dilakukan bulan ini ya. Jadi bulan ini kan panjang tuh ya kurun waktunya. Nah, waktu mereka ketemu, mereka bertemu kan sedang they are meeting at that time. Jadi nggak melakukan hal lain selain bertemu. Terus A nanya lah, what are you doing this month? Jadi dalam bulan ini ya. Terus kata B-nya, I'm writing an article for a blog competition. What about you? Terus kata A-nya, I'm doing a science project. Jadi mereka sedang melakukan sesuatu dalam bulan itu ya, walaupun tidak dilakukan saat waktu berbicara. Oke, gimana? Cukup dipahami? Terus fungsi lainnya menceritakan suatu rencana di waktu ke depan yang sudah diatur sebelumnya. Jadi bisa juga berfungsi sebagai future ya, future tense ini. Jadi nggak hanya yang dilakukan sekarang, tapi bisa juga yang akan dilakukan di waktu yang akan datang dengan menggunakan present continuous ini. Tapi sudah direncanakan ya. Jadi contohnya nih, seorang ibu bertanya, apakah anaknya bisa makan malam bersama keluarga malam ini? Tetapi anaknya tidak bisa karena dia ada rencana bertemu teman. Jadi udah direncanakan tuh, mungkin sudah dia tulis di diarinya atau di handphonenya sudah ditulis aja ya, ada rencana. Ya, Mom ya. Can you have dinner with us tonight? Son, I'm afraid I can't, Mom. I'm meeting my friend tonight. Jadi dia udah rencana ya mau bertemu temannya. Jadi di situ artinya bukan saya sedang bertemu, tapi saya akan bertemu teman saya. Kemudian fungsi lainnya menceritakan sesuatu yang sedang mengalami perubahan. Contohnya, the number of COVID-19 cases is increasing day by day. Jadi memang sedang terjadi ya. Memang sedang terjadi nih sekarang kan, increasing, sedang meningkat day by day. Terus bagaimana nih polanya? Sama seperti tadi di present simple. Sama ya, subjek predikat objek keterangan, cuman bedanya mereka sebelum kata kerjanya ada to be ya, is MR gitu ya. Di sini karena present jadinya is MR ya to be-nya.
Contohnya I am. Nah, si kata kerja ditambahin ing. I am watching TV now. Contohnya ada di artikelnya bisa dilihat. You are watching TV now. Nah, kalau sudah berubah subjeknya, jadi to-be-nya tergantung subjek ya. Kalau he jadi he is watching TV now. Kayak gitu. Bagaimana kalau di kalimat negatif? Tinggal tambahin not. Nah, I'm not watching TV now. They are not watching TV now. Or she's not watching TV now. Nah, gitu aja. Pertanyaan, to-be-nya tinggal kedepanin aja. Am I watching TV now? Sebenarnya ini rancu ya pertanyaannya, nanya ke diri sendiri. Are you watching TV now? Is she watching TV now? Nah, gitu. Nah, jadi kesimpulannya, present simple itu menceritakan kegiatan yang berulang ya. Berulang, terus yang sifatnya fakta, misalnya kayak the sun rises in the east. Atau pernyataan ya, misalnya I love my parents, dan sifatnya permanen ya. Karena dia berulang jadi permanen. Terus kalau present continuous, menceritakan kegiatan yang sedang terjadi, baik di saat berbicara atau dalam kurun waktu tertentu. Dan sifatnya sih sementara ya. Sementara itu kan sudah selesai kegiatannya, sudah. Nah, ciri khasnya present simple digunakan menggunakan kata kerja pertama. Tadi ya, misalnya I eat. Nah, tapi kalau pakai kata kerja, subjek orang ketiga tunggal, jadinya tambahin s atau es. Dan present continuous cirinya menggunakan to be ditambah kata kerja ing ya, ditambah ing kata kerjanya. Nah, sekarang tugasnya kerjakan ya di channel. Akan saya berikan tugas untuk latihannya di channel. Ya, semoga dipahami. Thank you for watching. See you in the next lesson and video. Bye-bye.